Hai guys, welcome back to Female Daily Network's YouTube channel. Barengan sama gue Imani hari ini. Kalau udah hari Jumat pastinya kita akan ngebahas mengenai Friday Fragrance. Dan hari ini gue bakal ngomongin salah satu parfum lokal yang hype-nya nih gila-gilaan dan bener-bener diomongin sama semua orang. Dan hampir FD Babes ini suka banget sama parfumnya. Kita akan kupas tuntas mengenai brand ini dan juga produk-produknya. Nah, jadi kalau yang penasaran kira-kira brandnya apa dan produknya apa aja, keep on watching. Oke, jadi ini adalah salah satu parfum lokal yang menurut gue pribadi berhasil breakthrough parfumery industry. Ngomong apa man? Di Indonesia, yaitu dari biasanya teman-teman mungkin lihat logonya tulisannya HMNS, tapi kita pronunciation-nya itu humans. Ini adalah humans perfume gitu guys. Nah, jadi aku akan breakdown mengenai brand ini dan juga produk-produk atau varian yang mereka keluarin. Dari varian pertama dari brand ini, brand humans yang mereka keluarkan ini adalah yaitu ini dia guys. Humans, made for humans pastinya yang Gen XY gitu. Dan ini adalah launching pertama produk mereka. Ada 3 varian sebenarnya, bukan cuma 2. Yaitu ada yang Alpha, Delta, dan juga Theta. Namun memang di sini gue akan fokus membicarakan tentang varian yang Alpha dikarenakan Delta dan juga Theta ini sudah discontinue. Jadi buat apa kan gue capek-capek ngomongin tentang produknya tapi teman-teman semuanya nggak bisa beli. Oke, jadi kita langsung aja masuk dan membahas produk pertama. Ini dia adalah Alpha dari Humans. Nah, ini menarik banget guys. Biasanya kan memang parfum-parfum itu tulisannya tuh kayak made for atau untuk digunakan untuk. Nah, tapi untuk Humans ini penulisannya ini adalah Gen XY. Jadi sebenarnya Gen ini singkatan dari genetik, XY itu dari kromosom. Jadi buat teman-teman biologi nih gue juga gue nggak sepinter ini. Ini diberitahu. Jadi biasanya genetik atau kromosom XY itu tuh cenderungnya kromosomnya atau genetiknya laki-laki, intinya kayak gitu. Jadi gen XY ini, jadi harus dinoted nih buat teman-teman semuanya, gen XY ini tuh untuk laki-laki. Namun tenang aja, nggak cuma laki-laki yang bisa pakai parfum ini, tapi ini juga cenderung unisex. Jadi parfum Alpha ini adalah parfum yang masih bestseller dari pertama kali launching sampai dengan sekarang gitu. Makanya ini termasuk salah satu parfum yang masih dicari-cari sama teman-teman semuanya gitu. Oke, gue langsung buka aja ya guys ya, karena ini gue masih sengaja merepresentnya dengan kotaknya supaya teman-teman juga dapat gambaran kalau misalnya pertama kali beli looksnya akan kayak gimana. Nah ini dia, kalau dibuka di dalamnya seperti ini. Nah ini tuh kita akan ngomongin dari base, top, sama middle note-nya ya. Ini gue akan semprot sedikit ya. Sebenarnya gue udah cium sih sebelum-sebelumnya ya. Tapi ini tuh bisa gue jelasin berdasarkan deskripsi dari gue. Ini tuh wanginya tuh termasuk wangi-wangi yang calming sama fresh. Jadi memang ada beberapa parfum yang pasti segmented bisa dipakainya. Misalkan parfum-parfum yang kalau teman-teman cium kayak, oh ini cuma bisa dipakai kondangan nih, atau malam hari nih, atau dinner nih, atau sesuatu yang special occasion. Nah menurut gue untuk Alpha dari Humans ini termasuk parfum yang bisa dipakai di keadaan atau kategori acara apapun. Karena wanginya pasti akan masuk. Misalnya buat teman-teman yang masih sekolah, menurut gue ini bisa dipakai. Buat teman-teman yang kerja ke kantor, menurut gue ini masih bisa dipakai juga. Buat ketemu klien, buat meeting, menurut gue wangi ini masih masuk dan juga masih sangat merepresentasikan wangi-wangi yang masih masuknya ke luxury gitu. Nah untuk top notes-nya sendiri itu ini citrus dan juga fresh cutted grass. Untuk yang middle-nya itu ada green tea dan juga untuk yang base note-nya itu ada cedarwood dan juga vetiver. Itu dia mengapa gue merepresentasikan atau membicarakan wangi ini tuh kalau ada di kepala gue tuh fresh banget gitu. Jadi sesuatu yang bisa dipakai nggak cuman keadaannya lagi panas, hujan, atau mau tidur, tapi ini bisa dipakai setiap hari. Oke, nah gue akan masuk ke produk kedua yang diluncurkan oleh brand Humans. Produk kedua ini merupakan produk yang bisa dikategorikan termaksud varian paling hits, paling membreakthrough atau paling viral lah ya, yaitu adalah Orgasm. Nah perbedaannya dengan parfum sebelumnya ini bisa dilihat, ini yang aku tadi jelasin di awal. Kalau misalkan ini adalah genetik XX, yang tadi kan genetik XY itu kromosomnya laki-laki, yang ini kromosomnya wanita gitu. Jadi menarik banget kan kalau misalnya dari penyebutan ini diciptakan untuk siapanya. Nah sebenarnya kenapa sih Orgasm ini bisa viral banget? Nah sebelumnya memang pembahasan mengenai parfum Orgasm ini ramai di Twitter pada awalnya gitu. Sampai akhirnya tim Female Daily ini berhasil mendapatkan parfum Orgasm dan membuatkan konten khusus mengenai parfum Orgasm ini di Instagramnya Female Daily, yaitu adalah review paling racun. Kenapa bisa viral? Kenapa sih sebenarnya diomongin banget sampai segitunya? Karena memang pembahasannya menarik juga dan juga memang parfumnya yang mencerminkan suatu
suatu populasi penduduk tertentu gitu ya. Atau bisa dibilang ini tuh pertama kali di Twitter dibicarakan wangi-wangi wanita kantoran di SCBD. Dan ini yang bikin viral sampai semua orang akhirnya penasaran. Nah namun menariknya juga nih sebelum gue masuk ke produknya, untuk mendapatkan produk Orgasm saat pertama kali launching ini, itu tuh caranya berbeda dari produk-produk launch yang lainnya. Yang gue tahu ya nih, by the way, campaign mereka itu dilakukan di social media secara online, di Instagramnya to be exact. Nah jadi di Instagramnya ini kalian harus meng-email tim Humans untuk memberitahu kenapa alasannya kalian berhak atau worth it lah untuk mendapatkan atau membeli parfum ini gitu. Nanti kalau misalkan memang tim Humans sih sudah membacakan alasan kalian kenapa dan dirasa cocok, kalian bisa mendapatkannya atau nanti biasanya di email feedback oleh tim Humans gitu, dan baru kalian bisa membeli produknya. Makanya banyak juga teman-teman yang ngerasa gila nih produk launchingnya kok menarik banget ya. Makin tambah viral lagi varian Orgasm dari Humans ini. Nah langsung aja gue bahas mengenai wanginya, karena memang basically gue memang pengguna juga sampai hari ini parfumnya Humans yang Orgasm, which is yang ini. Ini selalu gue bawa-bawa kemanapun, dan memang gue pakai daily everyday ke kantor, meeting, pergi keluar, ataupun kayak mau konkol aja atau mau kerja di rumah juga gue pasti semprotin supaya makin semangat kerjanya gitu. Nah sekarang gue akan bahas dari top, middle, sama base-nya. Untuk top, middle, sama base note-nya akan ditulis di sini. Nih biar gue nggak panjang-panjang ngejelasinnya ya. Nah gue akan memberi informasi ke kalian nih pas gue semprot dan gue cium wanginya apa. Tadi gue by the way Alpha gue semprot di sini. Ini kayak gue akan semprot agak jauh di sini, atau nanti gue akan minta kertas juga ke tim ya supaya aku bisa nyemprot-nyemprot dan nyium. Lama-lama bau gue varian nih sesuai sama lokasi. Sebenarnya nih ya, kalau dari wanginya Orgasm ini memang pas pertama kali gue cobain, pas pertama kali memang hadir produknya dan gue cobain, itu gue merasa ini parfum yang sangat merepresentasikan personality gue. Kayak gimana tuh personality-nya? Enggak, tapi memang gue basically pencinta parfum manis dan juga pencinta parfum yang wanginya bunga. Kalau gue nggak salah ini ada di middle notes-nya tuh ada floralnya, yang itu yang menurut gue bikin parfum ini wanginya tuh jadi kayak romantic dan juga rich gitu. Setiap gue habis pakai ini tuh pasti gue ngerasa kayak oke, gue siap sih ketemu orang gitu. Gue nggak bau dan wangi gue nih mahal banget. Memang kalau misalnya di Twitter dibilang ini wangi kantoran SCBD tuh tepat dan sangat merepresentasikan gitu. Jadi gue memang lebih lebih pede buat ketemu orang. Kan kalau misalnya kita di kantor atau jam-jam di kantor nih, waktu kemarin ya sebelum terjadinya WFH, gue kan sering banget nih meeting di luar, meeting ke tempat klien gitu. Dan biasanya kan itu period jamnya jam 3 sore, jam 4 sore, sudah waktu-waktu mau pulang gitu. Jadi dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore kan bau gue udah lumayan absurd nih ya gitu selama di kantor. Nah kalau misalnya gue semprot ini tuh gue ngerasa wangi gue tuh ready lagi buat di-present ke orang lain gitu. Jadi gue gak malu, gue lebih percaya diri. Dan juga wangi romantisnya ini gak cuman buat kantoran SCBD sih, menurut gue buat dinner di SCBD juga masih sangat bisa gitu. Karena wanginya tuh yang sweetnya nih masuk buat gue ya. Buat gue nih masuk, dan juga manisnya nggak too much. Semua ingredients atau semua kandungan wangi yang ada di dalam parfum Orgasm ini menurut gue seimbang gitu. Jadi emang kalau gue pribadi ini nggak cuman gue pakai setiap hari ke kantor aja, ini juga gue pakai setiap gue mau hang out gitu. Nah jadi memang parfum Orgasm ini tuh udah sering banget di-mention, dihadirkan di YouTube channelnya Female Day Network. Ini juga monthly favorite-nya Christy. Gue juga pertama kali naksir parfum ini gara-gara Christy pakai, dan gue kayak, ih lo pakai parfum apa? Lo pakai parfum apa? Akhirnya saya teracuni dan juga membeli gitu karena kerabat kantor saya, dan juga Kadori. Ada juga di Friday Fragrance-nya Kadori. Nah menurut gue juga ini termasuk salah satu parfum must have dari Humans gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi galau atau lagi labil nyari parfum apa, menurut gue ini patut dicoba dan juga must have itemnya. Oke, kita masuk ke produk yang di launch selanjutnya dari Humans, yaitu adalah ini dia, ada dua. Ini adalah Y tanda tanya series. Ini gue tadi sempat kayak mind blown juga sih sama series yang ini, karena ini termasuk salah satu produk kolaborasinya antara Human dan juga Volkatif, yaitu adalah salah satu media pop culture deh kalau nggak salah. Pasti generasi Y ini pasti tahu semualah media Volkatif ini gitu, karena memang namanya santar banget terdengar. Nah, parfum kolaborasinya Human dan juga Volkatif ini itu untuk menselebrasi generasi-generasi Y yang kritis pemikirannya, nggak cuma nerima informasi, nerima pemahaman zaman dulu tanpa dipertanyakan, langsung ditelan bulet-bulet gitu, tapi generasi Y yang lebih sering bertanya gitu. Dan ini ada penjelasan lengkapnya di sini guys. Di sini, we are not a generation Y, we are
not only what they call millennials, tapi juga generation that is asking why gitu. Jadi memang ini salah satu bentuk celebrationnya untuk generasi Y. Nah, hadir dengan 2 varian. Dan ini yang Gen XY yang lebih maskulin, dan juga ada yang XX nih yang samping, yang kotaknya warna putih. Ini aku tutup dulu ya, jadi kayak gini biar lebih gampang. Yang warna putih ini yang XX, yang lebih feminim. Nah, seperti apa baunya? Aku akan semprotin dulu lagi-lagi yang Gen XY. Ini aku semprotin di bagian tanganku yang mana lagi ya? Di sini mungkin. Ini. Ya, jadi kalau misalkan aku bisa cium wangi dari parfum ini nih, parfum-parfum maskulin yang gue pun sebagai wanita pencinta manis masih mau pakai, dan menurut gue wangi-wangi niche perfume gitu. Sebelumnya mungkin Karinda pernah membahas tentang niche perfume. Menurut gue ini salah satu wangi parfum yang sangat niche. Kalau disemprotin tuh bisa bikin gue menjadi sedikit lebih cerdas gitu. Nyambungnya gimana tapi nggak tahu, dari something pop in my mind kayak membuat gue merasa lebih kayak oke, ayo kritis, ayo debat sama gue sini, yuk gue berani debat sama lo gitu. Jadi ini termasuk parfum yang bisa bikin kita pastinya lebih percaya diri juga. Gue akan sekalian aja semprot yang satu lagi nih yang Gen XX biar sekalian langsung nih di sebelah sini ya. By the way, teman-teman kalau semprot parfum jangan di rosek-rosek gitu ya, nggak boleh. Kata Karinda juga nggak boleh. Jadi dibiarkan aja sampai mengering sendirinya gitu, karena kalau digitu-gitu nanti partikel-partikel di dalamnya pecah, jadi wanginya juga jadi beda. Nah, sekarang aku mau nyium nih yang XX ini, wangi-wangi yang masih sama kayak yang gue mention tadi sebelumnya di Gen XY. Wanginya nih niche perfume banget, jadi bukan parfum-parfum yang mass production atau bukan wangi-wangi yang sering ditemuin gitu. Ini wanginya termasuk rare untuk 2 kolaborasinya Humans dan juga Volcative ini. Nah, yang menariknya lagi nih di ingredients atau di top notes-nya yang akan dihadirkan di sini. Nah, jadi bisa dilihat di sini nih top, middle dan juga base-nya. Di Gen XY ini bisa dilihat di top notes-nya ini ada nutmeg. Nah, ini memang nutmeg ini 75 sampai dengan 80% itu secara global diekspor dari Indonesia. Masuk ke yang Gen XX bisa dilihat nih di base note-nya ada patchouli, dan 80% patchouli itu juga diekspor dari Indonesia. Ini yang menarik mengenai kolaborasi antara Humans dan juga Volcative. Karena Humans bersama Volcative untuk memajukan perekonomian Indonesia juga menggunakan 2 ingredients ini nih yang diekspor secara besar ke global, yang diproses dalam bentuk lain gitu supaya lebih berharga lagi. Nah, makanya ini menurut gue harus diapresiasi juga, karena selain parfum yang bisa kita gunakan sehari-hari, juga ini membantu ternyata secara tidak langsung, kalau kita nggak tahu historinya, ini membantu perekonomian Indonesia. Oke, ini kita akan masuk ke varian selanjutnya nih setelah berkolaborasi antara Humans dengan juga Volcative. Bukan Volcative ya, Volcative. Hadirlah, ini menurut gue menarik banget yang ini. Hadirlah Farhampton dari Humans, dan ini menarik banget karena sumpah ini gue amazing dan mind blowing. Jadi Farhamptons ini terinspirasi dari seriesnya How I Met Your Mother. Jadi ini satu lokasi atau satu tempat di mana di seriesnya Farhampton itu adalah lokasi di mana Ted ketemu sama ibunya dari anak-anak ini. Ini di belakang ini tulisannya adalah tulisan saat narasi saat Ted bertemu dengan istrinya ini. Jadi kayak it's getting dark, bla 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 bla, terus kayak excuse me, hi gitu. Karena memang di filmnya How I Met Your Mother, si ibunya ini pakai payung warna merah gitu. Kalau ada yang teman-teman ingat atau fans How I Met Your Mother, karena aku juga fans How I Met Your Mother. Jadi itulah, ini terinspirasi dari itu gitu. Jadi kita akan buka nih Farhampton ini baunya kayak gimana. Nih, di dalamnya kotaknya seperti ini dan isi parfumnya juga kayak gini. Warnanya cenderung gelap, dan ini bukan warna blingnya yang gelap, tapi memang warnanya cairan di dalamnya yang gelap. Karena kalau misalnya kita lihat nih ada kosongnya bukan belingnya. Kan biasanya teman-teman pasti kayak mikirnya, oh mungkin itu lapisan belingnya atau lapisan botolnya yang gelap. Enggak, ini cairan di dalamnya yang berwarna lebih gelap. Sekarang aku akan semprot di sini. Wah, badanku literally sangat wangi hari ini. Oke. Jadi untuk parfum yang Farhamptons ini mengingatkan aku akan wanginya papaku, almarhum papaku gitu. Karena biasanya parfum-parfum yang dipakai sama papaku tuh wanginya yang kayak gini gitu loh. Gue bingung menjelaskannya seperti apa deskripsinya. Tapi ini tuh ibaratnya, kalau gue bisa ibaratin orang ya, parfum ini tuh gue akan ibaratkan seperti bokap gue yang kayak tegas. If this perfume has a personality tuh pasti kayak tegas, terus bertanggung jawab.
kayak manly abis gitu. Nah, wangi itu merepresentasikan ini. Jadi buat cowok-cowok yang lagi berusaha mencari personality dirinya, gue saranin pakai parfum ini sih, karena wanginya akan semakin lebih enak lagi gitu biasanya. Dan juga biasanya ini penggunaan 3-4 jam, biasanya ada parfum-parfum yang wanginya hilang. Menurut gue ini termasuk parfum yang wanginya justru akan semakin enak kalau misalkan dipakai berlarut-larut gitu. Misalkan kayak 1 jam wanginya gini, 2 jam wanginya gini, 3 jam wanginya gitu. Nah ini juga untuk top, base sama middle-nya bisa dilihat di sini. Jadi teman-teman semuanya terinfo. Dan menurut gue juga ini parfum yang wanginya sedikit misterius gitu. Jadi kayak kalau misalkan lo mau ngedate nih, khusus laki-laki ya, hello, cewek juga nggak apa-apa ya, juga boleh menurut gue pakai ini. Misalkan mau ngedate terus pakai parfum ini tuh pasti ntar lo akan dinilai kayak, ini orang kayaknya agak-agak misterius nih, kayaknya nih orang puitis. Selain itu juga menurut gue ini termasuk salah satu parfum yang bisa berjejer nih atau setara dengan desainer parfum dari luar negeri gitu. Selain itu juga ini termasuk kategorinya extrait de perfume kalau nggak salah, dimana konsentrasi parfumnya ini lebih tinggi atau pure fragrance-nya tuh lebih tinggi sekitar 30-45%. Makanya gue pastiin banget sih, dari gue pribadi nih, menurut gue, opini gue pastikan wangi ini, wangi yang Farhamptons ini pasti akan jauh lebih tahan lama. Dan yang tadi gue mention sebelumnya, semakin lama digunakan wanginya akan semakin lebih enak lagi. Oke, kita akan lanjut ke parfum dari Humans yang selanjutnya. Nah, keluarlah Farhamptons ini dan Farhampton. Nah, hadirlah Humans dengan 3 wewangian kecil seperti ini. Ini adalah It's All Start Here, a journey to the new you, the new irresistible you gitu. Nah, menurut gue untuk teman-teman yang mau nyoba-nyoba atau kayak gila kayak Imani ngomong tadi semuanya enak, gue jadi galau. Dihadirkan oleh brand Humans ini nih. Lo cobain nih, 3 nih. Ini juga termasuk varian yang gue suka. Yang tadi kan gue bilang nih Farhamptons, gue suka dan pasti akan gue beli. Abis ini akan gue beli, mungkin tim brand juga bisa consider. Orgasm gue punya, dan yang ini yang alpha, best sellernya dari Humans yang dari awal diluncurkan sampai sekarang belum di discontinue gitu. Menurut gue beli yang ini, jadi kalian bisa tentuin kira-kira dari ketiga wangi ini mau beli full size yang mana. Nah setelah mereka mengeluarkan starter pack dengan ukuran yang mini seperti ini, akhirnya mereka mengeluarkan produk terbarunya lagi nih. Hadir varian terbaru dari Humans yang lagi-lagi ini tuh diomongin banget juga sampai hari ini, sampai gue syuting video ini. By the way, lupa menginformasikan untuk varian yang Farhampton ini itu sold out dalam waktu 6 jam guys. Jadi kebayang ya hype-nya Humans ini serame apa sampai orang rebutan dan dalam 6 jam aja produknya udah bisa sold out. Akhirnya dia hadir nih, kan dia bilang oke, gue egois nih bikin maskulin, gue bikin deh yang feminimnya. Hadirlah ini Essence of the Sun. Ini tuh juga kemarin Ocel sempat ngomongin banget. Ocel pas dia launching langsung beli hari itu juga. Dan sampai hari ini Ocel juga masih pakai. Dan menurut Ocel ini parfum wanginya yang sangat dia suka dan merepresentasikan dia. Nah ini lagi-lagi menarik banget. Menurut gue ya, semua history behind the creation parfumnya dari Humans ini tuh menarik-menarik banget. Karena ini tuh kayak EOS, call me EOS, I'm the essence of the sun. Jadi lo kebayang gak sih, ini tuh wangi-wangi essence of the sun. Kayak kenapa kepikiran gitu loh, bikin wangi essence of the sun gitu. Mengenai parfum ini aku akan baca sedikit nih, kalau misalkan ternyata EOS ini adalah nama dari Goddess of the Dawn. Goddess of Dawn dalam Greek mythology yang dikenal dengan First Light of the Day gitu. Jadi pesan yang sama yang ingin disampaikan oleh Humans ini adalah bahwa menjadi pioner bagi Solarine Accord Perfume in Indonesia. Jadi memang kalau menurut gue historinya dari Humans ini tuh unik-unik banget gitu. Dibuatnya tuh tidak serta-merta hanya membuat, tapi memang dipikirkan detailnya juga. Sekalian gue akan semprotin juga dan memberikan impression gue tentang wanginya dari EOS ini. Aku udah lost. Aku udah nggak tahu harus semprot kemana. Kayaknya aku akan semprot kemana ya? Ke sini deh ya. Ini ya. Nah, jadi memang dari Humans ini adalah parfum pertama yang menghadirkan wangi Solar Accord. Nah, jadi Solar Accord itu sendiri apa sih? Wangi ini nih, Solar Accord ini adalah sebuah wangi yang memang sudah famous di masa-masa zaman dulu nih di Eropa gitu. Yang kalau misalkan kita cium wanginya nih mengingatkan kita akan akan liburan-liburan pada saat tropis gitu, kayak ke tempat-tempat tropis. Nah, jadi memang sesuai dengan namanya Essence of the Sun, jadi setiap menggunakan parfum ini pasti kepala kita akan travel back ke tempat-tempat tropis. Jadi wanginya ini
mengingatkan kita akan tempat-tempat tropis. Bisa dilihat juga nih base, top, dan middle notes-nya di samping sini. Ini memang ingredients yang sesuai dengan tropical season atau summer vibes gitu. Nah, sama sedikit dari aku tambahan, kalau misalkan memang habis menyemprotkan parfum ini nih dan aku cium, wanginya tuh sesuai banget sama namanya. Tadi kan gue penasaran banget ya, Essence of the Sun. Apalagi pas Ochel pertama kali bawa ke kantor, gue kayak Essence of the Sun. Terus Ochel dengan simpelnya ngomong, iya kayak wangi matahari gitu. Gue kayak, not that simple, wangi matahari kayak gimana gitu. Dan pas gue cium tuh emang wanginya nih kayak rich, warm. Lo tau gak sih wangi-wangi yang hangat gitu loh. Dan gue ngerasa banget kalau ini wanginya creamy gitu loh. Jadi nggak sesimpel. Jadi kan pasti teman-teman bingung nih Los, kayak wangi matahari kayak gimana ya. Nah itu dia, bisa gue simpulkan ini sebagai wangi yang rich, warm, dan juga creamy. Nah, jadi itu dia akhir dari produk terakhir yang di launching oleh brand Humans. Nah, aku udah jelasin dari awal sampai akhir nih ya. Sampai satu-satunya produk yang sold out juga, baru launching juga nih. Kayaknya nih hobinya emang sold out ya kalau launching ya dari brand Humans ini nih. Aku akan ngasih tahu harganya. Pasti kan teman-teman semua penasaran kan harganya jadi berapa nih untuk decision making, apakah teman-teman mau membeli atau enggak. Menurut gue pribadi ini adalah suatu parfum dengan ukuran yang tepat dan juga harga yang menurut gue masuk akal banget. Jadi range-nya ini untuk yang starter pack ini di 125.000 dan rangkaian lainnya selain dari yang starter pack ini di 349.000. Namun, seperti yang gue beritahukan sebelumnya tadi, untuk yang Essence of the Sun ini memang masih sold out. Dan di hari ini, di hari video ini tayang, bisa langsung cek Tokopedia atau Shopee dan langsung beli produk ini. Karena hari ini juga mereka launch lagi yang Essence of the Sun. Jadi jangan ketinggalan karena buru-buruan nih, seperti yang gue bilang tadi, ini pertama kali baru launching aja sold out. Seperti si Fair Hunter ini 6 jam juga sold out. Seperti Orgasm ini juga hitungan 3 jam langsung sold out. Jadi jangan sampai teman-teman yang mau beli nggak kedapatan lagi EOS parfumnya dari Humans. Jadi langsung aja ke Tokopedia dan juga Shopee. Dan gue juga mau ngasih tahu nih, kalau misalkan teman-teman mau cek di Shopee ataupun di Tokopedia, bisa langsung ke HMNS Perfume. Nah, ini kalau gue lihat di sini, ini gue lagi buka kebetulan langsung official store-nya. Itu ya untuk yang Orgasm sendiri udah kejual 10.000 lebih gitu. Hanya di platform Shopee. Jadi nggak kebayang di platform Tokopedia udah berapa yang laku. Menurut gue langsung check out, langsung masuk ke Shopee ataupun Tokopedia dan buru-buru check out. Gue pribadi, parfum langganan gue, parfum favorit gue, dan parfum yang gue pakai sampai hari ini yang Orgasm. Jadi jangan lupa langsung aja cek. Dan juga kalau misalkan teman-teman nih yang selalu ketinggalan atau kayak gila, gue nggak pernah dapet deh ini kayaknya parfum Humans ini, bisa follow Instagramnya juga di @hmns atau hmns.id di Instagram gitu. Karena di situ di Instagram atau di social medianya Humans ini akan selalu terupdate mengenai produk launching atau misalkan produk-produk yang sold out kapan keluarnya gitu. Jadi langsung di follow untuk selalu terupdate. Nah, jadi segitu dulu penjelasan hari ini Friday Fragrance-nya. Semoga membantu teman-teman yang penasaran sama brand Humans dan penasaran sama variannya apa aja. Kalau misalkan mau baca lebih detail lagi, juga bisa lihat artikel-artikel yang udah ditulis sama tim editorial pastinya. Dan juga ini udah masuk ke beauty review platformnya Female Daily, atau bisa juga baca di reviewnya Female Daily. Di situ pasti ada banyak banget review-review dari member lainnya yang bisa bikin teman-teman semakin yakin beli varian yang mana. Oh iya, jangan lupa juga nanti tanggal 9 Desember akan ada live Best of Beauty Awards 2020. Pastinya teman-teman semuanya nggak boleh kelewatan karena di situ akan diumumin beberapa kategori, beberapa pemenang dari Best of Beauty Awards yang sudah kita lakukan periode pengumpulan atau pollingnya selama 1 bulan penuh gitu. Jadi 9 Desember di take note, jangan lupa nonton. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya selalu terinfokan video terbaru dari Female Daily Network. Segitu dulu dari aku hari ini. Thank you so much guys for watching. Until next time, bye-bye.